Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Ada sukacita hari ini? Amin, puji Tuhan. Pagi hari ini ibadah kita dilayani Ibu Pendeta Marta Ulina, Non Gembala Sidang GKU Cibitung. Tema kita pagi hari ini semuanya karena kasih setia Allah. Terambil dari Yesaya 63 ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita, tenangkan pikiran kita, dan arahkan diri kita bagi Allah yang perkasa. Tatkala kita memasuki hadirat-Nya yang kudus. Kita bersaat teduh sejenak. Bapak Ibu, kami undang bangkit berdiri. Kita menyambut firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Kesan 185 bait pertama dan kedua. Lahir Kristus di adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam Yesaya 63 ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut. Aku hendak menuturkan kasih setia Tuhan, segala perbuatan Tuhan yang masyhur yang dilakukan Tuhan kepada kita dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan kasih setianya yang besar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
Kristus di dunia, bunyi-bunyian menyambut Dia. Lahir Kristus di dunia, puji Tuhan, haleluya. Kandang domba istananya, bahkan tatanya palungan hewan. Kandang domba istananya, Ia pilih tempat rendah. Lahir Kristus di dunia, bunyi-bunyian menyambut Dia. Lahir Kristus di dunia, puji Tuhan, haleluya. Marilah saudara sekalian, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan segala kerendahan hati, kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita. Ya Bapa yang Maha Kudus, yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah baik dalam pikiran, perkataan, perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham, kepudaran pengharapan, pementingan diri, kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, bebaskan kami dari dosa-dosa, dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Hosea 14 ayat 5 berkata, Aku akan memulihkan mereka dari kemurtatan, Aku akan mengasihi mereka karena aku menghendakinya, sebab murkaku telah surut dari mereka. Di atas janji Tuhan itu, saya selaku hamba Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bagi setiap saudara yang dengan sungguh-sungguh menyesal, mengaku kepada Allah dan bertobat dari semua dosanya. Amin. Gerangan baik apakah yang di bangkuan
Marilah kita bangkit berdiri, bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana yang tertulis dalam Efesus 5 ayat 18 sampai 19. Demikian sabdanya. Janganlah mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan lantunkanlah pujian bagi Tuhan dengan segenap hati. Kasihani kami ya Tuhan. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan kita kembali bernyanyi dari Kidung Kesan 172. Bawakan mazmur dan penyanyi sebagai persembahan. Akuilah Dia Rajamu yang beri kau kelepasan. Inilah Rajamu yang oleh malak dielus. Mari segera pergi melihatmu kalismu. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, betapa kami bersyukur punya Allah seperti Engkau untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan yang tidak berkesudahan di dalam kehidupan kami. Kesempatan ini Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau diperlengkapi melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa kebenaran firman-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Untuk itu kami rindu Roh Kudus bekerja, agar kami dengan hati dan pikiran yang terbuka menyambut firman-Mu dan membiarkan Allah bekerja melalui kebenaran firman Tuhan dengan leluasa, sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang hidup seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, Tuhan menyertai kamu. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 63 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku hendak menuturkan kasih setia Tuhan, segala perbuatan Tuhan yang masyur yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan kasih setianya yang besar. Ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang. Dialah juru selamat mereka dalam segala kesesakan mereka. Bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu. Demikianlah firman Tuhan, dimuliakanlah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus ketiga yang esa. Yang lebih berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu.
Tanpa terasa 3 hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2025. Dan yang menjadi kebiasaan banyak orang menjelang pergantian tahun itu biasanya melakukan 2 hal. Akan melakukan evaluasi dan resolusi. Evaluasi atas resolusi dan target yang sudah ditentukan di awal tahun 2025 tercapai atau tidak, ya, sesuai dengan harapan atau tidak. Lalu membuat kembali resolusi ataupun harapan dan target yang baru di tahun 2026. Namun tidak jarang juga apa yang kita harapkan di awal tahun itu justru tidak tercapai sampai menjelang akhir tahun. Mungkin di awal tahun 2025 kita mengharapkan kehidupan finansial yang pulih, ternyata belum pulih juga. Atau malah yang terjadi justru semakin memburuk. Tak sedikit juga dari kita yang mengharapkan sembuh dari sakit, namun juga tak kunjung sembuh. Dan ada harapan-harapan lain yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sehingga pada akhirnya sampai pada satu titik menjadi kecewa dan berhenti berharap. Kita mulai merasa hubungan kita dengan Tuhan itu menjadi sia-sia karena apa yang kita harapkan tidak terjadi. Pemulihan yang kita nanti-nantikan tidak pernah ada, tak kunjung datang. Doa-doa yang kita naikkan tidak memberikan perubahan apa-apa. Tapi apakah benar demikian adanya? Apakah dengan tidak dijawabnya doa dan harapan kita, maka itu berarti hubungan kita dengan Allah menjadi sia-sia? Lalu bagaimana seharusnya kita berespon tak kalah mendapati apa yang kita terima itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan? Haruskah kita menyerah atau kita terus menaruh pengharapan kepada Tuhan? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita akan merenungkannya melalui pembacaan kita hari ini. Saya akan mengajak kita untuk belajar dan merenungkan bersama. Ada 2 hal yang akan kita renungkan bersama di pagi hari ini. Yang pertama, menderita namun menolak untuk berhenti berharap. Ya. Menderita namun menolak untuk berhenti berharap. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jika kita membaca sekilas perikop kita hari ini, mungkin kita akan berpikir bahwa teks ini adalah sebuah ungkapan syukur dari sebuah peristiwa baik yang terjadi dialami oleh Israel saat itu. Oh, bangsa Israel ini lagi mengalami sesuatu yang baik, peristiwa yang baik. Kalau kita hanya baca sekilas, kelihatannya mereka sedang mengalami peristiwa yang baik. Padahal yang terjadi sesungguhnya tidaklah demikian. Yesaya 63 ayat 7 sampai 9, pembacaan kita ini lahir dari sebuah keadaan yang juga tidak sesuai dengan harapan umat Israel saat itu. Di mana mereka baru saja kembali dari pembuangan. Umat Israel saat itu mereka berharap sekembalinya mereka dari pembuangan di Babel selama 70 tahun, mereka berharap Allah segera memulihkan keadaan mereka seperti sedia kala. Mereka punya harapan masa kejayaan Israel itu kembali seperti masa Daud. Ya. Namun ternyata ketika mereka kembali dari pembuangan, yang mereka dapati adalah kehidupan yang sebaliknya. Hidup tetap berat, mereka mengalami ketidakadilan. Musuh masih menekan dari Edom, dari Bosra. Dan mereka merasa saat itu Allah hanya diam saja. Namun yang patut kita perhatikan, apa respon umat Israel pada saat itu di tengah kondisi yang demikian. Ternyata di tengah kondisi yang bisa dikatakan mereka mengalami penderitaan, yang mereka lakukan adalah mereka menolak untuk berhenti berharap.
Mereka justru tetap berseru dan menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Israel saat itu menyadari betul bahwa semua yang mereka alami, mulai dari pembuangan di Babel, mereka sadar betul itu bukan karena Allah meninggalkan mereka, bukan karena Allah tidak peduli pada mereka. Tapi mereka sadar bahwa yang mereka alami itu adalah sebuah konsekuensi dari dosa dan ketidaktaatan yang mereka perbuat terhadap Allah. Dan respon mereka dalam keadaan yang demikian bisa kita lihat dalam Yesaya 63 ini. Mereka tidak berseru dengan tuntutan. Mereka nggak nuntut Tuhan, Tuhan kok begini, kok begini. Mereka tidak menuntut Tuhan. Melainkan mereka mengingat kasih setia Tuhan dan belas kasihannya. Mereka memulai seruannya kepada Tuhan dengan mengakui kebaikan dan kasih setia Tuhan. Mereka mengakui bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang tidak berubah kasih setianya. Sekalipun bangsa Israel seringkali berubah setia, berlaku tidak setia di hadapan Tuhan. Dan inilah sesungguhnya yang kemudian menolong bangsa itu, ya, di tengah situasi yang belum pulih, di tengah situasi yang tidak baik-baik saja, mereka tetap mampu untuk terus-menerus menaruh pengharapan pada Allah, karena mereka mengerti betul bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang tidak berubah kasih setianya. Bapak Ibu Saudara, kadangkala situasi sulit, pergumulan yang tak kunjung selesai, kerap kali membuat kita merasa lelah. Kerap kali membuat kita merasa hampir menyerah. Kita kehilangan kekuatan untuk terus berharap. Karena kita lupa dengan sebuah fakta bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak berubah kasih setianya dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kita itu terlalu fokus pada masalah-masalah kita. Yang seringkali kita lakukan, kita terlalu fokus pada masalah-masalah kita. Kita terlalu fokus bagaimana nih caranya supaya ini masalah bisa segera selesai. Dan kadangkala karena kita berpikir, Allah ini terlalu lama menolong, maka mulailah kita coba-coba cari jalan keluar, ya, dengan cara kita sendiri, supaya lebih cepat, sekalipun itu berlawanan, bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Contohnya nih, sakit, ya, udah lama gak sembuh-sembuh, maka mulai coba-coba, kayaknya udah berobat, udah berdoa, kok gak sembuh-sembuh. Maka mulai coba-coba jalan alternatif dengan harapan lebih cepat. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, tidak semua jalan alternatif itu membawa kita lebih cepat sampai pada tujuan. Malah kebanyakan kita tersesat. Beberapa waktu lalu suami saya kerja di Alam Sutera Tangerang. Ya, dari Alam Sutera Tangerang ke Cibitung itu kalau perjalanan pulang ada beberapa tempat yang harus dilewati dengan tingkat kemacetan yang tinggi. Kalau udah macet, ampun deh. Itu bayangkan udah lelah, macet, rasa-rasanya stres ya. Gitu. Nah, satu kali karena sudah terlalu lelah, capek, ingin cepat-cepat sampai rumah, ya. Maka ketika berhadapan dengan yang namanya kemacetan, beliau coba cari jalan pintas. Dilihatlah ada orang ambil jalan cepat, ya. Dia mengikuti orang nih. Ada orang ambil jalan, ya. Jadi dia mulai ikuti itu orang lewat jalan pintas. Sudah masuk ke gang ke gang kecil lagi, ya. Berharap
setelah lewatin ini gang-gang kecil, tembus deh itu jalan besar yang sudah tidak macet lagi. Suami saya ikutin itu terus orang yang ada di depannya. Sampai pada satu titik di depan sebuah rumah, ya. Orang itu berhenti, matikan motor, lalu masuk ke dalam rumah. Rupanya dia bukan cari jalan pintas, ya, tapi memang mau pulang ke rumahnya. Apakah suami saya menemukan jalan lebih cepat lewat jalan alternatif? Enggak menemukan. Dia malah ngikutin orang mau pulang ke rumahnya. Bapak Ibu Saudara, begitu juga tak kala kita mencoba mencari jalan alternatif dari pergumulan-pergumulan kita. Sakit enggak sembuh-sembuh, lalu ditawari, "Hei, ke sana saja pergi berobat." Ya, herbal kok dia. Doanya juga bisa buat semua agama. Lalu kita tergiur mencoba ke sana. Hanya karena kita ingin jalan alternatif yang lebih cepat sampai, pada akhirnya yang terjadi sakitnya tetap tidak sembuh. Yang ada malah semakin parah. Bukan cuma semakin parah, ditambah kita jadi dosa. Karena mencoba sesuatu yang di luar dari kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang kita butuhkan dalam situasi-situasi sulit, yang kita butuhkan saat sakit tak kunjung sembuh, saat penderitaan dan pergumulan yang seolah tidak ada habisnya, yang kita butuhkan itu bukanlah jalan alternatif, tetapi kekuatan yang terus berharap pada pertolongan Tuhan. Dari mana kekuatan untuk terus berharap pada Tuhan itu datang? Dari mana datangnya? Pertama, dari pengertian dan pengakuan kita bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak berubah kasih setianya dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Yang kedua, kekuatan untuk terus berharap pada Tuhan itu datang dengan mengingat kebaikan Allah di masa lampau. Sekaligus menjadi perenungan kita yang kedua. Mengingat kebaikan Allah di masa lampau sebagai dasar pengharapan. Jika di ayat 7-8 dalam pembacaan kita melihat bagaimana Israel di tengah situasi yang tidak sesuai dengan harapan, mereka memilih untuk tetap berseru dan berharap kepada Allah. Maka di ayat 9 kita dapat melihat salah satu cara Israel menguatkan pengharapan mereka kepada Allah, yaitu dengan cara mengingat kembali kebaikan Allah di masa lampau. Maka yang jadi pertanyaannya adalah, mengapa kita harus mengingat kebaikan Allah di masa lampau? Karena sesungguhnya dengan mengingat kebaikan Allah di masa lampau, itu akan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi tantangan dan pergumulan seberat apapun di masa depan. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Tahu lagi tuh Bapak Ibu? Tahu ya? Kidung Jemaat 439. Kapan kita harus menghitung berkat Tuhan? Apakah waktu naik jabatan dan dapat promosi di tempat kerja? Atau waktu kita gajian, dapat THR, dapat bonusan? Atau waktu doa kita dijawab oleh Tuhan? Di situ kita baru menghitung berkat Tuhan? Tidak. Lirik sebelum refnya bilang, bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu. Jadi kapan kita harus mengingat, kapan kita tepatnya menghitung berkat Tuhan Bapak Ibu?
Kapan kita mengingat kembali kebaikannya di masa lampau? Bukan waktu malam tahun baru. Bukan waktu dapat promosi jabatan. Tapi justru waktu kita merasa hidup kita ada dalam situasi-situasi berat. Waktu kita ada dalam badai pergumulan. Waktu kita sedang ada pada titik putus asa. Waktu kita letih dan rasa-rasanya hampir menyerah. Disitulah kita menghitung berkat Tuhan. Di saat itulah waktu yang tepat untuk kita mulai berdiam diri di kaki Yesus. Dan mengingat kembali semua kebaikannya di masa lampau. Lagu Kidung Jemaat 439 ini diciptakan oleh Johnson Ottman. Lagu ini lahir dari sebuah percakapan pastoral Ottman dengan seseorang yang hidupnya sedang dilanda masalah, ya masalah yang berat saat itu. Orang itu merasa dia gagal dan dia ada di titik kecewa terhadap Tuhan dan hampir kehilangan imannya. Alih-alih menasihati dengan khotbah panjang, Ottman justru katakan kepada orang tersebut, ya, dia menanggapi keluh kesahnya dengan sebuah saran. Mengapa kamu tidak mulai menghitung berkat-berkatmu? Ottman melakukannya bukan untuk meniadakan penderitaan orang tersebut atau meremehkan luka yang sedang dihadapi. Tetapi dia mau mengarahkan pandangan orang itu kepada fokuslah pada iman daripada hilang ya, dari apa yang hilang ya. Jangan fokus pada apa yang sudah hilang. Jangan fokus pada penderitaan. Tapi fokuslah pada imanmu. Fokuslah pada apa yang saat ini masih Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Dan kita bisa lihat lagu itu terus bergema sampai hari ini. Mengingatkan setiap orang percaya. Di mana bukan berarti kalau kita orang percaya, hidup kita bebas dari yang namanya badai pergumulan. Namun sekalipun di tengah badai, ada cara iman untuk tetap bertahan. Yaitu mengingat kembali kebaikan Tuhan di masa lampau. Hari ini kita yang duduk di tempat ini pun mungkin sedang mengalami pergumulan. Dan jika sampai pada titik kita tidak melihat tangannya menolong, ya. Kalau mungkin sampai saat ini kita merasa bahwa kok tangan Tuhan gak menolong saya, maka percayalah pada hatinya di masa lampau. Beberapa dari kita pun mungkin juga mengatakan, bagaimana mungkin saya bisa mengingat kebaikan Tuhan di masa lampau? Sepertinya tidak ada deh. Sepertinya gak ada kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Dari dulu saya hidupnya susah terus. Dari dulu begini-begini terus. Gak ada perubahan apapun. Kita seringkali lupa. Di tengah kehidupan yang kita rasa tidak ada satupun kebaikan yang Tuhan kerjakan. Sesungguhnya dia pernah melakukan hal yang lebih besar dari apapun dalam sejarah kehidupan manusia. Dia berikan anaknya satu-satunya sebagai korban tebusan, gantikan kita yang seharusnya binasa karena dosa. Ingatlah itu sebagai sebuah kebaikan yang Tuhan kerjakan bagi kita di masa lampau. Dan saya percaya tidak hanya sebatas itu. Jika kita mau membuka hati dengan jujur, maka kita pasti akan menemukan ada banyak kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak setiap kita semua hari ini untuk terus percaya dan berharap pada pertolongan Tuhan dalam situasi apapun. Karena pengharapan kita tidaklah berdiri di atas kesetiaan manusia, tetapi di atas kasih setia Allah. Pengharapan kita tidak lahir dari keadaan yang membaik atau perasaan yang nyaman, tapi dari karakter Allah yang tidak berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya. Maka ketika kita merasa saat ini terlalu gelap untuk berharap,
iman mengarahkan kita untuk menengok ke belakang, menghitung berkat-berkatnya, mengingat kembali kebaikan Tuhan di masa lampau, dan berkata, Allah yang setia dahulu masih Allah yang sama hari ini. Biarlah setiap kita pada akhirnya dapat berdiri dengan teguh melewati tahun 2025 dan menyongsong tahun 2026 dengan berkata, semuanya karena kasih setia Allah. Tuhan Yesus menolong kita hari lepas hari. Amin. Kidung Kesan 161. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia dari gunung, dari padang, hidung malaikat bergema, Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Hai gembala, karena apa sambutan ini menggegar? Bagi Maharaja siapa sorak surgawi mendengar? Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Jemaat diundang bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Persilakan duduk. Mari kita bersatu dalam syafaat kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, sungguh kami boleh ada hingga saat ini. Semua karena kasih setia Allah dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan yang tidak berkesudahan yang Kau nyatakan bagi kami. Kami ada di minggu ini, minggu terakhir di tahun 2025. Semua karena kebaikan Tuhan. Ada banyak peristiwa yang sudah kami alami dan Tuhan izinkan terjadi. Dan dalam setiap peristiwa itu kasih setia Tuhan memimpin memelihara kami. Dan kami mau bersyukur kepada Tuhan. Ajar kami Bapa untuk selalu menaruh iman pengharapan kami kepada Tuhan.
kendati hidup kami dalam kondisi yang tidak memungkinkan, tetapi biarlah kami boleh tetap berpengharapan bahwa Engkau Allah yang memelihara kami dengan kasih setiamu. Meteraikanlah kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami umat-Mu. Biarlah kemurahan kasih Tuhan yang memberkati keluarga Bapak Martin Luther Gea, Bapak Roland Sitompul, keluarga Bapak Nelson Sensita Lupun, keluarga Bapak Albert Frederick Saragi, keluarga Ibu Lisya Murtini, keluarga Bapak Hira Simpson Krismanto Sihombing, keluarga Ibu Mario Runtu, keluarga Bapak Riko Elman Parluhutan Lumban Tobing, keluarga Bapak Evangelis Kelvian Siahaya, dan keluarga Ibu Lina Katarina Aritonang. Tuhan Yesus, Engkaulah yang memimpin kehidupan ke-10 keluarga ini. Kuasa Allah yang bekerja, menolong kepala keluarga, ibu rumah tangga, anak-anak di tengah keluarga untuk selalu melekat kepada Kristus. Dalam segala pergumulan yang mereka hadapi, Allah menjadi sumber jawaban. Engkau Allah yang menyediakan, Engkau Allah yang mencukupkan, Engkau Allah yang memberikan kekuatan. Kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan menopang keluarga-keluarga ini. Biarlah kemurahan Allah juga yang memberkati gembala sidang beserta keluarga, majelis jemaat beserta keluarga, pekerja gereja beserta keluarga, para pengurus komisi beserta keluarga, para pengasuh sekolah minggu, para pengajar remtar, para pemandu, pemusik, dan tim multimedia. Urapi hamba-hambamu yang memberi diri melayani Tuhan. Sukacita Allah melimpahi. Biarlah Tuhan yang terus mampukan untuk terus bekerja dan berkarya di tengah-tengah gereja Tuhan. Biarlah segala sesuatu dikerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Allah Bapa yang memberkati dan menolong anak-anakmu yang sedang bergumul mencari pekerjaan. Allah bukakan jalan yang sedang bergumul mencari pasangan hidup. Tuhan tolong agar mereka boleh dapat pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Keluarga-keluarga yang mendambakan keturunan, biarlah Tuhan yang berikan seturut dengan waktu dan perkenananmu. Mereka tidak jemu terus berseru kepada Tuhan. Para ibu yang sedang mengandung, Tuhan jamah ibu dan calon bayi dalam kandungan. Allah yang sertai sampai tiba pada saatnya melahirkan nanti. Melahirkan ibu dan bayi selamat. Kami terus berdoa, biarlah lawatan kasih Tuhan, Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan anak-anakmu yang meninggalkan Engkau Tuhan. Jangan biarkan mereka terlalu lama meninggalkan Tuhan. Tapi biarlah Allah bekerja dalam hidup mereka, dalam hati mereka. Sehingga mereka boleh berbalik kepada Tuhan. Tuhan yang terus memberkati pos pelayanan Dalung di Bali. Kuasa Allah bekerja. Jemaat di sana bertumbuh dalam iman pengharapan kepada Kristus. Mereka semakin bertumbuh, sehingga boleh bertumbuh menjadi satu jemaat dewasa. Pelayan-pelayan Tuhan di sana pun ditolong, sehati sepikir untuk terus membangun pekerjaan Kristus. Allah Bapa memberkati sinode GKO, pengurapan Allah nyata bagi para majelis sinode. Engkau juga memberkati gereja GKO secara lokal dan hamba-hambamu yang melayani. Tuhan urapi, Tuhan tolong agar sinode GKO boleh menyatakan terang kasih Tuhan di tengah-tengah bangsa ini. Ya Tuhan, kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk kota Depok ini. Kiranya damai sejahtera Allah dinyatakan, kuasa Allah bekerja, pemulihan terjadi. Khususnya kami berdoa untuk korban bencana alam di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Tuhan pulihkan saudara-saudara kami di sana. Biarlah bantuan-bantuan yang sudah diberikan dapat disalurkan tepat pada sasaran. Tuhan Yesus yang beri kekuatan bagi saudara-saudara yang terdampak bencana alam. Biarlah mereka boleh tetap berpengharapan dan terus berpegang bahwa kasih setia Allah memelihara hidup mereka. Kami berdoa untuk ibadah malam tahun baru dan ibadah tahun baru. Kiranya Allah yang turut menopang hamba-hambamu boleh mempersiapkan diri untuk melayani di dalam takut akan Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan juga boleh hadir dalam ibadah itu, baik ibadah malam tahun baru dan ibadah tahun baru. Mengakhiri tahun 2025 dengan sukacita dan menyambut tahun baru 2026 dalam tuntunan Tuhan.
Biarlah seluruh jemaatmu juga boleh mempersiapkan diri di dalam takut akan Tuhan untuk memasuki perjamuan kudus awal tahun pada tanggal 11 Januari 2026. Ya Tuhan, umatmu dipersiapkan, begitu juga dengan pelayan-pelayan Tuhan. Engkau memberkati ibadah Natal Pemuda pada tanggal 17 Januari 2026. Allah turut bekerja memberkati panitia. Biarlah segala sesuatu berjalan dalam kemurahan kasih Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa, biarlah kesembuhan dari Tuhan dinyatakan bagi Ibu Lemina Turnip Sihaloho, Ibu Supartina Makatipu, Ibu Yuliana Siwu, Bapak Ruslan Judiseno, Ibu Siti Sudarsi Tukiar, Ibu Dice Erna Mantili Sudarno, Ibu Yosepin Hetarihon Suwarno, Ibu Lisye Murtini, dan Bapak Budianto. Tuhan Yesus, Engkau tabib yang ajaib, biarlah kuasa darah-Mu yang menjamah memulihkan. Kami percaya Engkau Allah yang menguduskan pengobatan yang dijalani, biarlah semuanya dipakai sebagai sarana yang Tuhan berkati untuk kesembuhan saudara-saudara kami. Dalam keterbatasan fisik mereka, biarlah mereka boleh terus percaya kasih setia Allah melimpah hidup mereka. Kami pun mau bersyukur atas pertambahan usia yang Tuhan beri bagi Bapak Ronald Sahat Perlindungan Lumban Tobing, Bapak Daniel Tony Hardianto, Ibu Rahma Puspita Destiana Prayitno, Ibu Tionar Napitupulu, Faris Tian Sakta, Ibu Eci Ingkause, Vina Christine Misa, Saudara Johannes R. Damamain, dan Ibu Suyatni. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau baik bagi saudara-saudara kami. Kiranya berkat-berkat Tuhan melimpahi mereka. Tuhan pelihara mereka dalam memasuki usia yang baru, dan mereka boleh terus hidup dalam perkenanan Tuhan. Tuhan, kami terus berdoa, biarlah Tuhan memberkati suku Minangkabau. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang bekerja untuk menindaklanjuti orang-orang percaya baru, agar mereka diberi kekuatan, diberi hikmat untuk terus berkarya, dan mereka tidak jemu-jemunya untuk melayani Tuhan. Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja di hati orang-orang Minangkabau. Dengan kuasa Roh Kudus, mereka mendengar dan mau meresponi Injil. Begitu juga dengan orang-orang percaya baru. Biarlah mereka boleh terus bertumbuh dalam kasih karunia-Mu. Mereka hidup dalam kebenaran, dan mereka punya keberanian untuk menghadapi tantangan penderitaan sebagai bagian dari pengikut Kristus. Allah yang bekerja dan berkarya. Ya Tuhan Allah, kami percaya Engkau Allah yang memelihara, yang memberkati keluarga kami, gereja kami, dan juga negeri kami. Inilah doa dan permohonan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita, sambil mengingat kata Alkitab dalam Mazmur 76 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Bernazarlah dan bayarlah nazarmu itu kepada Tuhan Allahmu. Biarlah pengiring-pengiringnya menyampaikan persembahan kepada Dia yang ditakuti. Juga lahir bagimu.
Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita mengucap syukur dalam doa yang kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu dari umat yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Jemaat, pulanglah dengan sejahtera dalam kehidupan sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi, lebar panjang tinggi, dalam tak terberi, walau melampaui akal kita yang fana. Dengan orang kudus, kenal kasih yang kekal. Iman dan harapan, kasih yang benar, dari ketiganya, kasih terbesar. Kasih itu sabar, Ia suka memberi, tak megahkan diri, tidak mengenal dengki. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Berikanlah ya Tuhan iman yang teguh, pengharapan sungguh, kasih yang penuh, dan yang terutama kasih Tuhan tercermin dalam hidup kami, senantiasa berseri. Jemaat bersatu teduh, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.